Jadi nggak usah suka mengeluh, nggak usah suka segala macam, tapi tanyakanlah bagaimana kita bisa kasih kepada pemerintah. Jadi kalau Anda mudah putus asa, jangan jadi usahawan, jadi pekerja. Nah, bagi Anda yang member, saya cuma bilang pesan satu sama Anda. History always right by the winning general. Sejarah selalu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi pecundang. Kalau Anda, Pak, pengen melakukan bisnis ini, jatuh, itu biasa. Bangkit lagi, setelah jatuh, itu yang baru luar biasa. Anda menjalankan bisnis ini, Anda jatuh satu kali, 1000 kali bangkit. 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 Nggak usah dengar kata-kata orang yang lain, Pak. Allah nggak tidur kok ngelihat Anda bekerja. Yakin aja, Pak. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tahu untuk siapa bekerja. Tuhan itu maha adil, Pak. Saya kasih tahu kepada Anda. Bagi Anda yang lagi gila-gila menjalankan bisnis ini, kalau Anda bekerja, Anda meeting, Anda tawarkan ke produk. Pada saat perjalanan yang jauh, di kepala Anda itu cuma istri Anda. Di kepala Anda itu cuma anak Anda. Kira-kira Allah senang nggak dengan orang-orang kayak gitu, Pak? Luar biasa, Pak. Yang penting keluarga kita dulu. Terserah negara mau gimana. Yang penting keluarga kita, anak kita dulu. Kehidupan kita dulu, Pak. Makanya ini penting, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya, di sesi terakhir, saya pengen cerita mengenai apa yang melatar belakangi saya sampai serius menjalankan bisnis ini. Apa yang melatar belakangi saya sampai sekarang pun, kalau Anda lihat saya naik motor, Anda bisa lihat saya di Bogor, atau Anda bisa lihat saya di Cilegon, atau Anda bisa lihat saya di Cirebon. Saya melakukan semuanya dan saya tidak pernah berhenti, Pak. Karena saya percaya dengan Tiansi. Saya percaya dengan impian saya. Saya ngelihat Pak Purno, saya ngelihat Pak Luis. Saya bilang itu masa depan saya. Kalau saya melakukannya juga, kalau saya melakukan seperti Pak Purno, saya akan jadi two diamond juga. Kehidupan saya jadi luar biasa juga. Tapi ada motivasi yang tertinggi, kenapa saya harus menjalankan bisnis ini? Motivasinya adalah ini, Pak. Perempuan di samping saya ini. Itu motivasi tertinggi saya. Makanya kalau Anda lihat, saya ngelihat orang tua gitu ya, jalan gandengan tangan gitu ya, sama istrinya, sama suaminya, tapi udah tua gitu ya. Saya kadang nangis, Pak. Saya bilang saya pengen punya kehidupan kesuksesan seperti itu. Bukan cuma dari segi harta, tapi saya mampu membangun hidup saya sama istri saya seumur hidup. Sampai maut memisahkan kami. Karena perempuan inilah, Pak. Bapak saya tidak pernah percaya dengan saya menjalankan Tiansi. Ibu saya ngikutin bapak saya. Tidak ada yang pernah percaya saya dengan Tiansi. Kalau saya bisa sukses dengan Tiansi. Tapi perempuan ini, waktu saya masih nggak ada, Pak. Beliau sudah bilang, istri saya sudah bilang, kalau abang pasti bisa. Abang pasti bisa. Abang pasti mampu. Perempuan ini yang pertama kali memotivasi saya. Yang membuat saya harus buktikan. Istri saya ini bukan orang yang pada saat saya sukses baru berada di samping saya, enggak. Tapi orang ini berada pada saat saya tadi paling jatuh, Pak. Orang ini sudah berada di samping saya. Makanya saya bilang, nyawa pun akan saya kasih untuk istri saya. Nyawa pun akan saya kasih. Agak melankolis sedikit, Pak ya. Saya kalau cerita ini, ya Allah, saya nggak mampu, Pak. Benar nggak mampu. Tiap vision seminar, saya berpuluh-puluh kali vision seminar, Pak. Tapi kalau cerita ini, Pak, saya nggak mampu. Saya memotivasi diri saya juga untuk selalu memberikan yang terbaik untuk istri saya. Ini, Pak, perempuan ini, Pak. Dulu waktu Vias Malang sempat ke Malang ya. Vias Malang sempat ke Malang bareng. Luar biasa sekali perempuan ini, Pak. Ini salah satu bidadari saya. Saya punya 2 bidadari, ibu saya sama istri saya. Orang bilang kalau mau sukses, kepakan 2 bidadari. Istri disayang, ibu disayang. Jadi ngepak gitu. Mau melayang. Terutama memang di peringkat-peringkat atas, godaannya ya Allah luar biasa, Pak. Tapi saya tahu dari mana saya berasal. Saya tahu dari mana saya berasal. Dan saya selalu ingat itu. Setiap kerja keras, saya tahu dari mana saya berasal. Saya pernah nggak punya motor, Pak. Kuliah saya pending gara-gara nggak ada duit, Pak. Makanya kalau Anda lihat semangat saya nggak pernah pudar ya seperti ini, Pak. Saya bangun semangat saya seperti ini. Untuk ini, Pak. Ini anak saya. Namanya Gaza Langgai Generasi Suardin. Ini kayak namanya ya. Gaza itu artinya pejuang. Langgai artinya laki-laki. Laki-laki pejuang. Generasi Suardin. Ya.
Ini lagi hobinya unik Pak nih Pak. Hobinya itu mobil. Jadi dia tahu merek-merek mobil. Sampai Lamborghini, Ford, segala macam, dia hobinya kayak gitu Pak. Jadi pas ditunjukin sound the ship, dia nggak ngambil sound the shipnya majalahnya, tapi dia ngambil majalah mobil otomotif. Kalau Anda ketemu dia, Anda tanya ini mobil apa, dia hafal Pak. Outlander, segala macam dia hafal Bang. Kalau saya bilang kayak gini sama dia, kalau udah mau pergi keluar kota, terus saya bilang begini sama dia, One Vision. Terus dia bilang, Tianzi. One Vision, Tianzi. Jadi dia bangga sekali dengan bapaknya. Ditanya keluarga bapaknya kerja di mana? Bapak saya kerja di Tianzi. Ini Pak, ibu saya sama bapak saya ya. Ini orang, aduh. Saya sampai 2 bulan sekali pulang Pak ya. Karena memang janji saya memang kalau saya sudah sukses di bisnis ini, saya akan pulang terus. Saya akan lihat orang tua saya terus. Inilah, Anda lihat, ini yang saya cerita tadi dari tadi, PNS tamatan SMA. Ibunya PNS tamatan SMA. Ini yang saya cerita. Dari tadi ini yang saya cerita gitu. Jadi bapak saya ini Pak, pensiun memang betul-betul nggak punya apa-apa. Ibu saya juga begitu. Ini foto paling favorit mereka. Sebenarnya gede sama rumah. Dan mereka gedein ini di rumah yang di Sulawesi. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kalau ada orang tanya itu rumah siapa, itu mobil siapa, mereka akan bilang anak pertama saya di Jogja. Yang udah seperti itu. Harusnya tahun ini naik haji Pak. Harusnya. Dan sudah deal sebenarnya. Ya udah lunas semuanya. Belum dikasih ke sana ya tahun ini. Harusnya 4 ya. Mertua saya udah di Mekah sekarang. Lagi di Mekah. Mertua saya berdua. Ya karena ambil Jakarta. Orang tua saya Palu. Karena tidak bertepatan waktunya. Akhirnya orang tua saya harus ngundang tahun depan. Ya harusnya plus. Harusnya saya bisa kasih plus. Bukan reguler biasa, harusnya plus. Kalau saya bisa kasih plus, nggak akan seperti ini kok. Saya agak kecewa pada saat itu. Pada saat orang tua saya nggak jadi berangkat. Mama saya cuma bilang, Allah tahu kapan saya dipanggil. Tenang aja. Akhirnya mertua saya sekarang Pak, yang di Mekah sekarang, telepon, Mama lagi di mana? Mama mau ke Rauda sebentar, segala macam, minta doa segala. Luar biasa Pak, luar biasa. Karena impian kami memang pengen mengajikan keempat orang tua kami. Dan alhamdulillah wabil alamin. Alhamdulillah. Orang tua saya itu orang Sulawesi. Jadi Sulawesi itu naik haji itu wajib Pak. Pada saat saya kuliah di Yogyakarta, itu tanah yang mereka pakai untuk naik haji, itu yang mereka jual Pak. Yang mereka buat ongkosin saya ke Jogja. Terus ditanya sama tetangga, kapan ibu bisa naik haji? Kakak-kakak ibu nanya, kapan ibu bisa naik haji? Tahu nggak ibu bilang saya apa? Biar abdi aja yang naikin haji saya. Kalau saya nggak di Tianzi Pak, Allahu Akbar, nggak mungkin bisa seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Bapak saya Pak, orang ini nggak pernah nangis. Tapi waktu Agustus jam setengah 12 malam pengumuman Mercy, saya bilang sama mama papa, Pak, jangan tidur. Ini ada pengumuman. Ada pengumuman mobil. Mudah-mudahan saya dapat. Doakan saya ya, Ma. Mama bilang, iya, doakan. Pas jam setengah 12 kita diumumin. Saya salah satunya, Pak Rijal salah satunya. Kita diumumin, Pak. Penerima mobil mewah. Abdi Swardin. Saya langsung bilang, Allahu Akbar. Kesampean. Saya bisa berjuang sampai titik ini. Saya telepon bapak saya pada saat itu. Saya bilang, Pak, alhamdulillah, saya terima mobil. Ibu saya bilang, bapak saya nangis. Terus dia bilang, dan pertama kali bahasa yang keluar dari bapak saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bisa beliin mobil orang tua saya, Pak. Saya bisa bangunin renovasi rumah orang tua saya. Kalau dulu Anda datang ke komplek kami, Pak, rumah orang tua kami itu yang paling kecil. Waktu saya bintang 6, nenek saya meninggal, itu bocor, Pak. Bocor. Tapi sekarang kalau Anda datang lagi ke tempat itu, kalau Anda masuk komplek itu, Anda akan lihat rumah paling besar di situ sekarang. Itu perubahan-perubahan yang kami dapatkan, Pak. Alhamdulillah. Bisnis ini bukan cuma sekedar uang, Pak, tapi kebanggaan, Pak. Untuk sebuah kebanggaan hidup, nyawa taruhannya, Pak. Bisnis ini bukan cuma sekedar
Jualan bukan cuma sekedar segala macam, tapi bagi saya, bisnis ini harga diri. Harga diri, Pak. Saya udah ngomong kemana-mana. Masa saya tidak sampai? Saya harus sampai. Dan saya akan lakukan terus-menerus. Saya nggak peduli. Apapun resikonya, saya nggak akan peduli. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda siap berjuang di bisnis ini, saatnya kita mau merubah hidup. Anda jatuh, Anda bangkit, 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 Anda jatuh, Anda bangkit. Allah tahu, Pak, siapa yang bekerja keras. Mahatma Gandhi bilang, nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana cara dia melakukan. Nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana Anda bisa melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Pak, Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah. Bagi Anda yang member, akhiri dengan indah, Pak. Tumbangkan semua kata-kata orang yang mengatakan Anda tidak bisa. Buktikan, Pak. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, Pak. Tidak ada yang diciptakan kaya, nggak ada yang diciptakan miskin. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa ke tanah suci, Pak, orang tua kita pun bisa ke tanah suci. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa naik Alphard, rumah yang besar, orang tua kita pun layak. Layak. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Manusia diciptakan sebagai khalifah, Pak. Ayo, Pak, kita bisa rubah, Pak. Kita bisa merubah, Pak. Saya bukti nyata, Pak, dari orang yang nggak ada. From nothing to something, from zero to hero. Luar biasa sekali bisnis ini, Pak. Luar biasa, kendaraan yang sangat cepat sekali. Anda pasti bisa, Pak, menjalankan bisnis ini, Pak. Terakhir dari saya, life is not about waiting for the storm to pass. It's about how to dance in the middle of the rain. Hidup bukanlah menunggu badai akan reda. Tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah Anda. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Bagi Anda yang member, satu pesan dari kami. Bagi Anda yang lagi gila-gilanya menjalankan bisnis ini, satu pesan dari kami, Pak. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Kalau saya bisa, kami bisa. Anda pun pasti bisa, Pak. Terima kasih.